Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku, para sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil qiyamah kelak kita mendapatkan syafaatnya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat sehat, barokah umurnya, rezekinya luas, serta dijauhkan dari segala macam mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas keutamaan sholat tahajud, di mana sholat tahajud ini didirikan pada malam hari setelah kita terbangun dari tidur. Lantas apa saja keutamaan sholat tahajud bagi seorang muslim yang mampu mengerjakannya? Keutamaan sholat tahajud di dalam Al-Quran. Yang pertama, diangkat derajatnya. Keutamaan sholat tahajud yang pertama yaitu derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai Al-Quran surat Al-Isra ayat 79, sholat tahajud disebut juga sebagai salah satu ibadah tambahan yang berpahala dan bermanfaat. Imbalannya seorang muslim dapat memperoleh derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bunyi dari keutamaan sholat tahajud yang pertama tersebut yakni sebagai berikut. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai sesuatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Yang kedua, mampu mengisi jiwa. Selain mendapatkan derajat yang baik, seorang muslim yang mampu melaksanakan sholat tahajud pada sepertiga malam juga dapat memperoleh keutamaan lainnya. Keutamaan sholat tahajud tersebut yakni jiwa yang senantiasa terisi dan dijauhkan dari hal-hal mudorot serta sia-sia. Bahkan dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 1 hingga 6, sholat tahajud dianjurkan untuk dikerjakan di saat waktu-waktu beristirahat pada malam hari. Adapun bunyi dalil dari Quran surat Al-Muzammil ayat 1 hingga 6 yakni sebagai berikut, yang artinya, wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat bagimu. Sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat atau mengisi jiwa, dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Quran surat Al-Muzammil ayat 1-6. Lalu yang ketiga termasuk ke dalam golongan orang yang lurus. Keutamaan sholat tahajud yang berikutnya yakni dianggap sebagai golongan orang-orang di jalan lurus. Bahkan seorang muslim yang turut menunaikan sholat tahajud tergolong ke dalam sebutan orang-orang soleh. Adapun bunyi dari ayat yang menerangkan hal tersebut yakni sebagai berikut. Artinya, di antara ahli kitab ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari, dan mereka juga bersujud atau sholat. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka mengajarkan pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, dan bersegera mengerjakan kebajikan. Mereka termasuk orang-orang yang soleh.
dan kebajikan apapun yang mereka kerjakan tidak ada yang mengingkari, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 113 hingga 115. Lalu keutamaan sholat tahajud dalam hadis. Yang pertama, sholat utama setelah sholat fardu selain banyak disebut di dalam Al-Quran, keutamaannya sholat tahajud juga dijelaskan di beberapa hadis riwayat yang sahih. Salah satunya yakni sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menyebutkan jika sholat tahajud merupakan ibadah yang utama setelah menunaikan sholat fardu. Hal itu sebagaimana bunyi dari hadis berikut ini, yang artinya puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, ibadah orang soleh. Selain itu, keutamaan sholat tahajud yang selanjutnya yakni dapat digolongkan sebagai orang-orang soleh. Setelah disebutkan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 113 hingga 115, Rasulullah pun kembali menerangkan betapa istimewanya sholat tahajud. Disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, mengerjakan sholat tahajud merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang beriman terdahulu. Berikut bunyinya. Hendaklah kalian melakukan sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dan sesungguhnya sholat malam mendekatkan kepada Allah serta menghalangi dari dosa, menghapus kesalahan, dan menolak penyakit dari badan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Lalu yang ketiga, dikabulkan doa dan hajatnya. Keutamaan sholat tahajud yang tak kalah penting untuk diketahui adalah dikabulkannya doa-doa hajat seorang muslim. Selepas mengerjakan sholat tahajud, hendaklah kita senantiasa berdoa berharap pada Allah sesuai apa yang kita kehendaki. Mau minta rezeki, jodoh, mau minta kesehatan, bisa dilakukan di sholat tahajud, dan pasti Allah akan mengabulkannya. Di dalam sebuah hadis, doa dan harapan yang dipanjatkan seusai sholat tahajud tersebut akan dipermudah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terlaksana. Berikut bunyinya. Sesungguhnya di dalam malam terdapat waktu yang jika ada seorang muslim meminta kepada Allah dengan kebaikan, urusan dunia maupun akhirat pasti Allah akan memberikannya, dan waktu tersebut adalah sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa penjelasan tentang sholat tahajud menurut Al-Quran dan hadis. Semoga kita bisa mengamalkannya dan yakin bahwa Allah pasti mengabulkannya apa yang kita panjatkan di dalam sholat tahajud atau seusai sholat tahajud. Mari sahabat semua, sholatlah tahajud, karena sholat ini salah satu sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Cukup sekian dari kami. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.